Betul, yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Jadi bukan hanya ketika beliau masih ada di antara kita, beliau itu sederhana, tetapi bahkan ketika beliau sudah berpulang, tidak ingin upacara pemakamannya itu menampilkan kemegahan. Mungkin baik kalau masih dikatakan bukan kemegahan, tetapi keagungan. Beda. Dan keagungan itu justru itulah yang tampak di dalam pribadi Paus Fransiskus. Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara, tetapi justru kesederhanaannya. Dan kesederhanaan itu tampak di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Jadi kita semua tahu beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal di Casa Santa Marta, itu hotel di dalam kota Vatikan, tinggal bersama-sama dengan pelayan-pelayan Vatikan yang tinggal di situ. Ini bukan hanya masalah tempat tinggal, ini adalah sesuatu yang sangat simbol. Beliau ingin mengubah wajah gereja yang monarkis menjadi gereja yang melayani. Dan itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Beda ya, menduduki jabatan dan memangku jabatan. Beliau ingin dikenal sebagai pelayan. Dan yang seringkali dilupakan, saya tidak tahu apakah ini bisa mudah ditangkap atau tidak, pribadi yang seperti itu buah dari suatu transformasi yang lama. Transformasi pribadi itu sudah mulai ketika beliau berusia 17 tahun. Namanya Jorge Bergoglio. Pasti belum berpikir tentang menjadi paus dan sebagainya. Usia 17 tahun. Yang menentukan hidupnya, ini seringkali sulit untuk dipahami, yang menentukan hidupnya adalah pengalamannya akan Allah. Pada usia 17 tahun itu, entah bagaimana ceritanya panjang, dia mengalami sentuhan yang mendalam di dalam batinnya, yaitu wajah Allah yang memancarkan kerahiman. Ini Allah adalah Maha Rahim. Itu ditulis di dalam salah satu buku oleh seorang penulis yang juga ikut datang ke Indonesia waktu Paus berkunjung. Judul bukunya dalam bahasa Inggris, Nama Allah adalah Kerahiman. God is mercy. Pengalaman inilah yang mendorong transformasi pribadi Paus Fransiskus sampai sekarang. Dan kalau melihat lambang dari Paus Fransiskus, itu tulisannya Miserando adque eligendo. Persis itulah dalam bahasa Latin, pengalaman yang menyentuh pribadinya. Allah yang memancarkan kerahiman yang tanpa batas dan memilih seorang rasul yang namanya Matius. Nah, pengalaman dasar itulah yang menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Maka jangan heran kalau dari segi yang paling sederhana sampai segi-segi yang paling penting, pilihannya itu jelas, keberpihakan kepada saudara-saudari kita yang terpinggirkan. Pilihannya selalu begitu. Jadi misalnya
ketika beliau menjadi paus pertama kali keluar dari Vatikan, beliau pergi ke mana? Ke suatu pulau di Italia Selatan yang namanya Pulau Lampedusa. Pulau Lampedusa itu seperti Pulau Galang tahun 70-an di sini, tempat para pengungsi berlabuh dari Afrika masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang lebih baik. Tidak semua pengungsi bisa mendarat di Pulau Lampedusa itu. Banyak yang tenggelam di laut. Maka pada waktu pergi ke sana, itu sudah pilihan keberpihakan. Berpihak kepada saudara-saudara kita pengungsi mencari hidup yang lebih baik, tetapi tenggelam. Sehingga ia merayakan Ekaristi, ibadah. Altarnya itu perahu yang rusak yang dipakai oleh para pengungsi itu. Pilihan. Sama dalam hal yang paling sederhana juga, kalau beliau merayakan ulang tahun, yang diundang bukan pejabat-pejabat Vatikan. Yang diundang adalah pengemis-pengemis yang kalau malam hari tidur di lapangan Santo Petrus itu. Pilihan sepatunya juga sama. Paus itu sepatunya seharusnya merah, tetapi beliau tidak pernah menggunakan sepatu merah. Sepatunya ya yang biasa-biasa beliau pakai itu. Jadi dari pilihan yang sangat menentukan kehidupan gereja sampai pilihan pribadi yang sangat pribadi seperti sepatu, jam tangan dan sebagainya, itu selalu menunjukkan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Yang ketiga tadi, Mas, yang ketiga silakan. Tadi ada baju biru. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, saya Asfar dari kantor berita Antara. Pak, izin melanjutkan, tadi kan dikenal dengan sosok kesederhanaannya begitu ya Pak. Pak Kardinal mungkin boleh diceritakan lagi, ataupun mungkin apa sih Pak yang bisa diambil sifat-sifat selain kesederhanaan tadi yang Bapak sempat sampaikan ketika mungkin kunjungannya, seperti kita tahu Bapak Paus Fransiskus ini memberikan contoh kepada kaum Katolik khususnya. Mungkin ada nggak Pak momen-momen kebersamaan Pak Kardinal begitu dengan Pak Paus Fransiskus yang bisa dikenang atau bisa diceritakan dari segi kesederhanaannya, ataupun tadi ketika berkunjung ke Indonesia tidak mau tinggal di hotel atau seperti apa Pak? Boleh, terima kasih. Kesederhanaan itu tidak hanya tampak ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Nah, ketika beliau berkunjung ke Indonesia pasti sangat dekat ya, karena kita bisa melihat dari dekat. Tetapi perubahan sederhana itu sangat jelas, bahkan di pusat gereja di Vatikan sana. Saya tidak usah memberi contoh-contoh yang besar ya. Setiap 3 tahun sekali itu ada yang namanya Sinode para Uskup Sedunia. Saya ikut beberapa kali. Beberapa paus saya ikut, dari Paus Yohanes Paulus II, Benediktus, dan yang terakhir Paus Fransiskus. Sangat berbeda. Biasanya kalau ada sinode seperti itu, kami para peserta itu semuanya sudah duduk di ruangan menunggu paus datang. Kami semua berdiri seperti yang biasa formal itu. Paus ini sejak awal tidak seperti itu, mengubah kebiasaan. Bukannya kami yang harus datang dulu, para peserta rapat itu, tetapi paus datang lebih awal, berdiri di pintu masuk, satu persatu disalami. Ini sesuatu yang sudah sangat istimewa. Ketika istirahat minum, biasanya kami minum di satu alua besar, paus disediakan ruangan sendiri. Paus ini tidak pernah mengambil posisi seperti itu. Beliau selalu bergabung dengan uskup-uskup yang lain, para peserta sidang, omong semau-maunya, bisa bergurau, bisa macam-macam.
kesederhanaan yang dirumuskan di dalam nanti tema dari Sinode tahun 2023, berjalan bersama. Beliau tidak tampil sama sekali sebagai penguasa, tetapi sebagai teman sepeziarahan. Itu jelas sekali, Pak. Mobil yang beliau pakai, dibayangkan mobilnya Mercedes atau apalah yang sering dihadiahkan kepada Paus itu tidak pernah dipakai. Mungkin malah dijual uangnya untuk orang miskin. Yang pernah saya lihat sendiri di depan mata saya, kendaraan yang beliau pakai itu Ford kecil dari tahun 2004. Ini kepala negara, ini Paus, pilihannya seperti itu. Sesederhana itu. Beliau didekati oleh siapapun bisa. Dan pengawal-pengawalnya sadar betul bahwa Paus ini seringkali keluar dari protokol yang disiapkan untuk mereka. Ketika datang di Indonesia, kita semua tahu pilihannya bukan mobil mewah, yaitu mobil yang paling banyak dipakai oleh masyarakat di sini. Tempat tinggalnya di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Saya pernah 2 kali dalam satu mobil bersama beliau. Beliau selalu bercerita senang sekali berada di Indonesia. Senang sekali. Karena apa? Beliau selalu mengatakan, saya selalu melihat wajah-wajah dengan senyum. Tidak ada wajah-wajah yang sangar, yang marah, selalu dengan senyum. Saya dengar sendiri percakapan beliau dengan supirnya. Jarang ya pejabat omong dengan supir itu seperti temannya sendiri. Cerita ini, saya senang sekali di sini, tolong berhenti di sini. Lalu dia mana permennya? Diberikan oleh supir, dikasihkan anak-anak yang dibawa kepada beliau. Sempat-sempatnya mikir membawa permen untuk dibagikan kepada anak-anak yang senangnya bukan main. Mungkin permen itu tidak pernah dimakan, disimpan entah bagaimana. Sesederhana itu. Mobilnya juga tidak mobil tertutup. Waktu ditawari mobil yang jendelanya hanya bisa dibuka separuh, tidak mau beliau. Mesti mobil yang bisa dibuka, jendelanya dibuka sempurna, sehingga tidak ada yang menghalang-halang. Kesederhanaan seperti itu sungguh-sungguh menarik perhatian, bukan mengajar, tetapi memberi teladan. Dan justru itulah yang sangat menarik dan mengesankan, karena kalau hanya khotbah itu lewat, tetapi kalau teladan itu bisa menunjukkan kepribadian yang tulus. Salah satu foto yang paling banyak beredar adalah foto ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal. Sama sekali di luar bayangan Imam Besar Nasaruddin Umar bisa mencium kepalanya Paus, dan kemudian Paus spontan mencium tangannya Imam Besar Nasaruddin Umar. Ini kalau tidak terjadi di antara dua pribadi yang tulus, tidak mungkin terjadi. Tidak ada dusta di antara mereka, semuanya pribadi-pribadi yang tulus, dan moga-moga itu menjadi cita-cita kita bersama, menjadi warga negara Indonesia yang tulus, tidak ada kebohongan, sehingga menjadi mencerminkan kemanusiaan yang sejati. Waktu foto itu dipasang di tanggalan katedral, ada di kamar tamu keuskupan, ada seorang uskup dari Kamerun yang melihat itu, kok bisa ya? Pemirsa, baru saja kita mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Kardinal Ignatius Suharyo selaku Uskup Agung Jakarta. Dan pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya, Syed Mas.